Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Syekh al-Imam Asy-Syarif al-Himam al-Alim ar-Rabbani wal arif billah as-Samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunun al-Idrisi fi kitab Qurratul Uyun bi syarhi Nadim Ibn Yamun. Nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asraris salihin. Amin. Ila anqala. Sekarang kita akan membaca pada halaman 9. Kalau di kitab saya ini ada di halaman 9. Hadza wa qad warada fil haddi 'ala nikahi wat targhibi fihi ahaditsu wa atharun katsiratun. Hadza, adapun ini terkait dengan konsep pernikahan, tema pernikahan. Wa qad warada, dan sungguh telah datang fil haddi, tentang anjuran 'ala nikahi, untuk menikah, wat targhibi fihi, dan motivasi fihi, di dalam nikah, datang ahaditsu, beberapa hadis, ini menjadi fa'ilnya warada, beberapa hadis, wa atharun katsiratun, dan beberapa athar yang banyak sekali. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pada hal-hal yang menjadi motivasi anjuran untuk menikah. Jadi kontennya pada pembahasan kali ini adalah hadis-hadis atau athar-athar, pendapat-pendapat ulama, para sahabat Rasulullah tentang motivasi dan anjuran untuk menikah. Warawa al-imamu Ahmadu fi musnadihi, warawa, dan meriwayatkan, al-imamu, siapa? Imam Ahmadu, Imam Ahmad, fi musnadihi, di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad, anna rajulan dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adapun seorang laki-laki, dakhala, masuk, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu, dikatakan, lahu, oleh tentang rajul itu, Mukafu, ialah sahabat Mukaf. Dikatakan bahwa laki-laki itu adalah sahabat Mukaf. Faqala, kemudian berkata, lahu, kepada Mukaf, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya Mukafu, alaka zaujatun. Ya Mukafu, wahai Mukaf, alaka, apakah ialah bagimu, zaujatun, adapun seorang istri. Wahai Mukaf, apakah kamu itu punya istri? Qala, menjawab siapa Mukaf, lah, tidak ya Rasulullah, belum menikah saya Rasulullah. Qala, lalu kemudian bersabda siapa Nabi lahu, kepada Mukaf, wala jariyatun, dan kamu juga tidak punya jariyah, budak perempuan. Qala, kemudian menjawab siapa Mukaf, wala jariyata, dan juga tidak ada jariyah, tidak ada budak perempuan. Qala, kemudian berkata siapa Rasulullah, wa anta bi khairin musin, sementara kamu wahai Mukaf adalah berada pada kondisi khair, pada kondisi baik, pada kondisi sehat, musirin, lagi dalam kondisi kaya, berkecukupan. Bukankah kamu sedang sekarang ini dalam kondisi sehat, kamu juga dalam kondisi cukup,
Qala kemudian berkata menjawab siapa Ukaf, wa ana bihil musirin. Ya Rasulullah, saya dalam kondisi sehat, musirin lagi dalam kondisi yang berkecukupan, dalam kondisi kaya. Qala Rasulullah berkata lagi, anta min ikhwani syayatin. Anta adapun kamu wahai Ukaf, min ikhwani syayatin ialah termasuk dari saudara-saudaranya setan. Lau kunta minan nasoro, seandainya ada siapa kamu, minan nasoro ialah dari kalangan orang-orang Nasoro, kunta maka ada siapa kamu, rohiban adalah pendeta min rubbanihim, dari pendeta-pendetanya kaum Nasoro. Inna min sunnati, sesungguhnya ialah termasuk sunnahku an nikaha, adapun menikah. An nikaha menjadi isimnya inna, isim yang ditakhir, makanya dibaca nasab. Syirarukum, adapun paling jeleknya kalian, seburuk-buruknya kalian. Uzzabukum adalah para jumlohnya kalian. Uradilu amwatikum, dan paling hinanya kalian, paling hinanya mayat-mayat kalian. Uzzabukum adalah mayat-mayat yang mati dalam kondisi jomblo. Lumayan panjang. Jadi dalam kitab musnadnya Imam Ahmad, beliau menukil satu hadis bahwa ada seorang laki-laki yang masuk ke dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang menemui Rasulullah. Dikatakan bahwa orang itu adalah bernama sahabat Ukaf. Lalu ketika sudah bertemu, Rasulullah nanya kepada Ukaf, wahai Ukaf, apakah kamu ini punya istri? Sayyidina Ukaf menjawab, tidak ya Rasulullah, saya nggak punya istri. Apakah kamu juga nggak punya jariyah? Kamu itu juga nggak punya budak perempuan? Tidak ya Rasulullah. Katanya Ukaf, saya juga tidak punya budak. Saya nggak punya istri. Saya juga nggak punya jariyah. Saya nggak punya budak perempuan. Rasulullah menimpali, loh, bukankah kamu ini sekarang dalam kondisi sehat? Kamu juga dalam kondisi musir, orang kaya, orang yang berkecukupan. Iya ya Rasulullah, saya sekarang dalam kondisi sehat, alhamdulillah. Saya juga dalam kondisi kaya, berkecukupan. Lalu Rasulullah, apa yang Rasulullah katakan? Kamu itu anta min ikhwanis syayatin. Karena Ukaf ini tidak mau menikah, dan juga tidak memiliki budak perempuan. Maka dikatakan oleh Rasulullah bahwa Ukaf, anta, kamu ini min ikhwanis syayatin adalah saudara-saudaranya setan. Kamu adalah saudara-saudaranya setan. Dan beliau memberikan perumpamaan lau. Ini menggunakan lau, artinya tidak terjadi benaran. Ini hanya perumpamaan. Hei Ukaf, kalau seandainya kamu ini adalah Nasrani, kamu adalah kaum Nasrani, maka kamu ini adalah pendeta dari pendeta-pendetanya kaum Nasrani. Karena pendetanya kaum Nasrani kan nggak mau menikah, mereka tidak menikah, maka sama dengan kamu, wahai Ukaf. Kalau kamu nggak menikah, maka kamu sama dengan pendeta-pendetanya kaum Nasrani. Jadi di sini Rasulullah mengatakan bahwa orang yang tidak mau menikah, padahal dia dalam kondisi mampu untuk melakukan pernikahan, mampu untuk menikah, maka dia itu termasuk saudara-saudaranya setan. Dan dia disamakan dengan orang-orang Nasrani, pendeta-pendetanya orang Nasrani yang dia tidak mau menikah. Kemudian inna min sunnati an-nikah, dan sesungguhnya termasuk sunnahnya Rasulullah itu apa? Adalah menikah. Menikah adalah termasuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syirarukum uzzabukum, paling jeleknya orang, paling jeleknya kalian itu adalah kalian yang menjomblo, kalian yang tidak menikah. Jadi Rasulullah mengatakan orang jomblo itu adalah orang yang sejelek-jeleknya manusia, mengenaskan, Jonas gitu ya, jomblo ngenas. Dan bukan hanya itu, paling hinanya mayat-mayat kalian adalah kalian yang mati dalam kondisi jomblo. Jadi di sini Rasulullah mengatakan
kalian yang enggan untuk menikah itu adalah sejelek-jeleknya orang. Para jomblo itu adalah sejelek-jeleknya orang, dan kalau kalian mati, maka kalian itu adalah sejelek-jeleknya, sehina-hinanya manusia juga. Kemudian Ibnu Imad di dalam Bahar Rojasnya juga memberikan syair atau syair. Syirarukum uzabukum jafil khabar aradilul amwati uzabul bashar. Syirarukum, paling jeleknya para jomblo, paling jeleknya kamu. Syirarukum, adapun paling jeleknya kamu, paling jeleknya manusia itu uzabukum adalah para jomblonya kalian. Ja datang artinya ja'a, sebenarnya ja'a karena ini syair jadinya kemudian dibuang. Ja datang, apa keterangan syirarukum uzabukum itu fil khabari, di dalam satu hadis. Kalau dibalik ini sebenarnya ja'a fil khabari syirarukum uzabukum aradilul amwati uzabil bashar. Aradilul amwati, dan paling hinanya mayat. Paling hinanya mayat uzabul bashar adalah orang yang jomblo, orang yang tidak mau menikah. Jadi kalau ada orang jomblo, kemudian dia meninggal dunia, maka dia masuk kategori paling hinanya orang. Paling hinanya orang. Mayatnya itu adalah paling seburuk-buruknya mayat. Ada orang menikah, A, fulan namanya, yang kedua ada fulan B yang juga masih belum menikah. Sama-sama di dunia itu amalnya sama. Tapi ketika meninggal, karena yang A ini sudah menikah, yang B tidak menikah, maka yang B ini adalah seburuk-buruknya mayat. Adalah seburuk-buruknya mayat. Makanya di sini sebenarnya ada motivasi untuk kita, kalau sudah ada kemampuan secara dohir, secara batin, secara finansial, ekonomi, maka hendaknya kalian itu menikah. Jangan menunda untuk menikah kalau sudah masuk waktunya. Karena gininya ancamannya keras. Ini ancamannya keras. Ancamannya kalau seandainya tidak menikah, maka dia masuk kategori seburuk-buruknya orang. Kalau kita jadi orang yang biasa-biasa saja di dunia, amal ibadah biasa, belajar biasa, kemudian sholat sunnah juga biasa, puasa juga enggak, biasa-biasa saja, kemudian enggak menikah, kan menjadi orang yang super duper rugi gitu kan ya. Super duper rugi karena menjadi orang yang paling hina. Jadi kalau kita tidak mau giat di dalam melaksanakan ibadah sunnah, atau kita tidak ibadah yang lainnya seperti puasa, sodako, dan yang lainnya, maka setidaknya kita mau menikah. Karena dengan kita menikah, setidaknya kita terevakuasi dari orang-orang yang berlakop atau berlabel orang-orang yang hina. Itu setidaknya. Kalau kita, makanya sudah benar yang dilakukan oleh orang-orang ketika punya anak, anaknya nggak mau belajar, suruh sekolah nggak mau sekolah, suruh mondok juga nggak mau mondok, suruh kerja juga nggak mau kerja. Ya udah nikah aja. Itu sudah solusi yang benar. Karena kalau dia tidak bisa maksimal dalam hal amal-amal yang lain, maka setidaknya dia menikah. Dia sudah tidak terjerumus dalam, atau tidak dikatakan sebagai paling hinanya orang. Menikah itu bagi orang yang sudah cukup umur. Itu bagi orang yang sudah waktunya menikah. Jadi kalau boleh sedikit menyinggung, menikah itu kalau dalam perspektif ilmu tasawuf itu masuk pada makom asbab namanya. Jadi dalam pandangan tasawuf itu ada dua makom. Ada makom asbab, ada makom tajrid. Makom tajrid itu adalah makom di mana orang itu bisa benar-benar memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Dia berkontemplasi, hanya fokus ibadah kepada Allah. Dia meninggalkan segala hiruk-pikuk dunia sudah. Itu makom tajrid. Yang kedua adalah makom asbab.
makom asbab itu adalah makom di mana orang-orang itu berusaha di dalam urusan-urusan dunia. Termasuk diantaranya adalah menikah. Menikah masuk sebagai kategori makom asbab. Kalau kita berada pada makom asbab, maka sudah seharusnya kita segera menikah kalau sudah waktunya menikah. Kecuali bagi teman-teman saat ini yang masih berada di pesantren, masih berada di bangku perkuliahan, maka pernah Kiai Azaim dalam satu kesempatan ketika pengajian Al-Hikam mempersempit makna makom tajwid dan makom asbab ini kepada seorang santri. Jadi seorang santri itu oleh beliau didefinisikan sebagai orang yang berada dalam makom tajwid, orang yang sedang fokus melakukan ibadah, orang yang sedang fokus menuntut ilmu. Maka seorang santri yang sedang fokus, seorang mahasiswa yang sedang fokus dalam bangku perkuliahan, seharusnya mereka benar-benar fokus, tidak usah melirik dalam bab pernikahan dulu. Jangan dulu menikah. Kenapa? Karena Imam Nawawi mengatakan orang yang sedang berada pada makom tajrid, kemudian dia mau kepada makom asbab dengan menikah, maka menikah ini menjadi alaik, menjadi penghalang dalam proses untuk menuntut ilmu, proses untuk sampai kepada Allah melalui ibadahnya. Jadi di mana sekarang teman-teman berada kalau ini ada senior-senior Ikmas yang sudah selesai S2, yang sudah usia nyampe ke usia yang sudah menikah, berarti sudah nyampe di makam asbab yang sudah waktunya menikah. Sementara teman-teman yang masih di bangku kuliah, berarti ini sudah masih berada di makam tajrid yang tidak seyogianya untuk menikah terlebih dahulu. Orang berada pada makam asbab, kemudian masuk kepada makam tajrid, maka dia sedang berada pada tipu daya setan. Di dalam dalam satu kitab dijelaskan juga orang yang sedang berada pada makam asbab sudah waktunya menikah, tapi dia nggak mau menikah, hanya mau tajrid, maka dia sedang berada pada gangguan-gangguan setan. Dia sedang dikasih tipu daya setan. Dan sebaliknya, orang yang sedang pada makam tajrid, sedang menuntut ilmu, kemudian dia mau menikah, maka sesungguhnya dia mau turun dari level kemuliaan. Dia mau turun dari level derajat kemuliaan, keagungan. Maka berposisilah di posisi kalian saat ini, di mana posisi kalian saat ini, maka tekunilah itu. Itu terkait dengan, jadi kita tahu kan posisi kita berada di mana. Bagi mahasiswa posisinya berada pada makom tajrid, dan pada kami yang sudah alumni yang sudah di luar, maka ini sudah makom-makomnya adalah asbab yang hendaknya harus menikah. Waqala lanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya ma'syarasy syababi, wahai para pemuda. Wahai para pemuda. Man barang siapa istata'a yang mampu, siapa man minkum dari kalian itu mampu al-ba'ata untuk menikah. Jadi al-ba'ah ini maknanya mencakup, ada mampu dalam finansial secara zahir, juga mampu secara batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Wahai para pemuda, kalau kamu ini sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, jangan ditunda-tunda. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat dari riwayat An-Nasa'i, maka nada qaulin falyatazawwaj wa man istata al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Dalam satu riwayat dikatakan mangkana barang siapa, karena yang ada siapa man, the taulin adalah orang yang memiliki keutamaan, orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki kemampuan. Taul ini maknanya banyak, bisa bermakna fadl, bisa bermakna ghina juga, bisa bermakna kaya, lebih luas maknanya. Orang yang sudah memiliki kemampuan, kemapanan, kekayaan, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Wa man istata al-ba'ata
dan barang siapa yang mampu al-ba'ata untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa innahu, karena sesungguhnya adapun menikah itu aghaddu, ialah lebih menundukkan lil basari, untuk pandangan, untuk mata. Menikah itu bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu, dan lebih menjaga lil farji, kepada farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi, dan barang siapa yang tidak mampu siapa man fa alaihi, maka hendaklah bagi man itu bisawmi, untuk melakukan puasa. Fa innahu, kana sesungguhnya pun puasa, lahu bagi fa innahu, maka sesungguhnya adapun man, oh ini sya'an ya. Fa innahu, maka sesungguhnya lahu, ialah bagi saum, wijaun adapun benteng. Wijaun adapun benteng. Artinya qatin li syahwati, artinya memutus li syahwati, terhadap syahwat. Jadi dalam riwayat An-Nasa itu dikatakan, barang siapa yang sudah memiliki kemampuan, yang sudah memiliki kekayaan, yang sudah memiliki keutamaan untuk menikah, maka menikahlah. Kalau mampu menikah, maka menikah. Karena apa? Karena orang yang sudah menikah itu bisa lebih menundukkan pandangannya. Mohon maaf, orang yang masih belum menikah, dia masih banyak fantasi di otaknya, apalagi sudah waktunya menikah tapi tidak menikah, maka banyak fantasi, banyak ekspektasi di dalam otaknya. Dia memikirkan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang para jombloan dan jomblowati yang sudah waktunya menikah tapi tidak menikah. Maka dengan dia menikah, maka dia bisa menundukkan pandangannya. Dia sudah tidak jelalatan, dia sudah bisa menundukkan hawa nafsunya, karena dia sudah bisa menyalurkan keinginan biologisnya pada tempat yang halal, sehingga dia sudah tidak jelalatan lagi. Aghadul basar, dia sudah bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farjan, dan orang yang sudah menikah itu bisa lebih menjaga kepada kemaluannya. Lebih menjaga kepada kemaluannya. Ya, karena orang yang tidak menikah atau orang yang memiliki keinginan untuk menikah tapi tidak menikah, maka keinginan nafsunya itu kan besar. Maka terkadang kalau dia tidak bisa menjaga farjinya, tidak bisa menjaga kemaluannya, maka kemudian ini bisa diluapkan, bisa digunakan pada hal-hal yang justru diharamkan, terjerumus pada perzinahan. Maka betul, dengan adanya pernikahan, maka lebih menjaga kepada farji, lebih menjaga kepada kemaluan. Menjaga kemaluan itu bukan hal yang mudah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga sesuatu yang ada baina lihyihi wa baina fakhidaihi, bisa menjaga dua, yaitu antara kumis dan jenggot, yaitu mulut, dan menjaga farjinya, atman lahu fil jannah. Orang yang bisa menjaga farjinya, orang bisa menjaga lisannya, maka akan ditanggung oleh Rasulullah di surga. Atman lahu fil jannah. Allah yang menanggungnya di surga. Rasulullah yang akan menanggungnya di surga. Karena sulitnya seseorang untuk menjaga farjinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miskinun, kasihan. Rajulun laisa lahu imra'atun, laki-laki, laisa yang tidak ada, lahu bagi laki-laki tersebut, imra'atun adapun seorang perempuan. Kasihan laki-laki yang enggak punya istri, miskin. Sampai diulang 3 kali sama Rasulullah. Miskin laki-laki yang enggak punya istri. Ila, kemudian ditanya, ya Rasulullah, wa in kana ghaniyan minal mali, wahai Rasulullah, wa in kana, sekalipun ada siapa rajul itu, ghaniyan ialah kaya minal mali, dari harta. Ya Rasulullah, dia itu apakah juga dikatakan miskin? Kalau dia itu sudah memiliki banyak harta, dia itu kaya. Kemudian Rasulullah menjawab, wa in kana ghaniyan minal mali, sekalipun laki-laki itu ghaniyan ialah
kaya minal mali dari harta. Sekalipun laki-laki kaya dari harta, kalau dia tidak menikah, dia tidak punya istri, maka dia miskin. Hakikatnya dia adalah orang miskin, kasihan dia. Waqala, kemudian berkata juga Rasulullah SAW, miskinatun, miskinatun, miskinatun. Miskin, kasihan, kasihan. Imro'atun, adapun perempuan, laisa yang tidak ada, laha ialah bagi perempuan, zaujun, adapun suami. Kasihan kalau ada perempuan nggak punya suami. Rasulullah mengatakan seperti itu. Ila, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, wa in kana ghaniyatan minal mali, sekalipun ada siapa wanita tersebut, ghaniyatan adalah kaya minal mali dari harta. Ya Rasulullah, apakah perempuan yang dia kaya mempunyai banyak harta juga dikatakan miskinah? Juga dikatakan miskinah, juga dikatakan kasihan. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, wa in kana ghaniyatan minal mali, sekalipun dia itu kaya dari harta, dia tetap dikatakan miskin. Jadi kalau ada wanita-wanita yang nggak mau menikah, yang tidak menikah, sekalipun dia hartawan, wanita karir, punya banyak harta, tetap dia dikatakan sejatinya adalah wanita miskin. Kasihan dia, perlu dikasihani. Tapi tidak perlu dan tidak wajib dikasih zakat. Nanti jangan-jangan karena disebut miskin sama Rasulullah, kemudian wanita jumlawan jumlawati ini mau dikasih zakat? Enggak juga. Enggak juga. Kalau kaya ya enggak dapat zakat. Tapi Rasulullah mengatakan miskin, kasihan. Kalau bahasa sekarang kasihan deh lo gitu ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana musiran li ayyankiha tsumma lam yanki falaisa minni. Keras. Mangkana, barang siapa ada, siapa man musiran adalah orang kaya, orang mampu, li ayyankiha untuk menikah, tsumma lam yanki kemudian dia tidak menikah, falaisa minni, maka dia bukan golongan kami, katanya. Aduh, keras ini. Orang yang sudah mampu untuk menikah, punya kemampuan untuk menikah, kaya, tapi dia nggak mau menikah, maka bukan masuk golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, masuk golongan siapakah para jumlawati ini? Kalau bukan masuk golongan Rasulullah, golongannya siapa? Maka pesan, ajakan untuk para jumlawati yang sudah cukup usia, ayo sudah waktunya menikah, ya menikah. Jadi keras Rasulullah sampai mengatakan falaisa minni. Bahkan memang ditegaskan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah itu ya'murul ba'atah. Rasulullah itu memerintahkan untuk ba'ah, untuk menikah. Wa yanha 'anit tabattuli nahyan syadidan. Dan juga Rasulullah itu melarang seseorang untuk menjomblo dengan larangan yang keras. Nahyan syadidan. Dengan larangan yang keras. Jadi sangat keras Rasulullah sangat keras sekali di dalam melarang orang-orang itu untuk tabatul, untuk menjomblo, menikah. Jangan takut untuk menikah karena alasan ini itu. Jangan. Oh, masih belum mampu. Masih belum mampu. Itu tidak ada alasan. Orang tidak mampu itu tidak membuatnya dia hina. Orang miskin tidak punya kemampuan itu tidak membuatnya hina. Tapi orang jomblo yang tidak mau menikah itu membuat hina. Matinya menjadi paling hinanya manusia. Nggak ada hadis yang menjelaskan bahwa orang miskin, orang yang fakir itu hina, nggak ada. Justru Rasulullah itu berdoa bagaimana menjadi orang miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku bersama orang miskin. Hidupkan aku dalam kondisi miskin, matikan aku dalam kondisi miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Tidak ada kehinaan bagi orang-orang miskin. Tapi orang jomblo ada kehinaannya. Dikatakan tadi aradil amwati uzzabuku. Paling hinanya kalian, paling rendahnya kalian adalah orang-orang yang jomblo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawazzawajar rajulu, apabila menikah ar-rajulu siapa laki-laki,
Faqad istakmala, maka sungguh telah menyempurnakan siapa rajul ini, telah menyempurnakan nisbat dini kepada 10 harta. Nisbat dini kepada separuh agama. Sampai tidak fokus mikirin jomblo ini. Khawatir termasuk orang-orang yang hina. Naudzubillah. Orang yang menikah, maka sesungguhnya dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha, maka hendaklah bertakwa Allah kepada Allah finis fil baqi, pada separuh yang terakhir atau separuh sisanya. Jadi orang yang sudah melaksanakan nikah, orang yang sudah menikah, maka sesungguhnya dia sudah menyempurnakan separuh imannya. Kalau iman itu ada 1, maka separuh ini adalah orang yang telah menyempurnakan imannya. Tinggal bagaimana kita menyempurnakan separuh yang tersisa. Kenapa? Ya karena ketika orang itu sudah menikah, seluruh amalan-amalannya itu menjadi amalan-amalan ibadah. Ibadah pun yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah pun juga dilipat gandakan daripada orang-orang yang tidak menikah. Ada keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang sudah melaksanakan menikah. Sudah menikah itu ada keutamaan sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tazawwaja, barang siapa yang menikah, yuridul afafa, dia berkehendak atau dia ingin al-afaf, untuk mensucikan diri, untuk menjaga diri. Orang yang menikah dengan niatan untuk menjaga diri, menjaga kesucian diri, fahaqqun 'alallahi aunuhu, maka berhak Allah atas Allah anhu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menikah dengan niat, dengan tujuan untuk menjaga diri dari terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam perzinahan, maka dia berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Artinya dia berhak untuk benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjaganya langsung. Setelah dia menikah, Allah akan menjaga kehormatannya, Allah akan menjaga harga dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man tazawwaja lillahi kufiya wuqiya. Man tazawwaja, barang siapa yang menikah lillahi, karena Allah, menikah karena Allah, kufiya, maka akan dicukupi, wa wuqiya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dalam menikahnya itu niatnya adalah lillah, karena Allah, hanya tujuannya satu, yaitu Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 32 itu, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Iyakunu fuqara, kalau kalian itu termasuk orang-orang yang fakir, yughnihimullah, maka Allah akan berikan kecukupan, Allah akan kayakan, min fadlihi, dari karunia Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu adalah maha luas pemberiannya, alim lagi maha mengetahui. Jadi jangan pernah takut menikah karena masih belum mapan, karena masih belum memiliki kemampuan finansial misalnya. Ya kalau masih belum mampu ya jangan dulu, cari kemampuan untuk bisa menikah. Tapi maksudnya jangan menunggu kaya untuk menikah. Maksudnya seperti itu. Jangan menunggu kaya untuk menikah. Jangan khawatir kalau kalian ini termasuk orang-orang yang dalam kondisi fakir, orang-orang yang dalam kondisi kebutuhan, kekurangan finansialnya, kekurangan ekonominya. Yakin Allah yang menjanjikan langsung, yughnihumullah, Allah yang akan mencukupkan, Allah yang akan mengkayakan. Bahkan Sayyidina Umar pernah mengatakan, iltamisu fin nikah. Iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan melalui proses nikah. Itu jadi nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau pengen kaya yang menikah, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan dengan proses nikah. Dengan menikah nanti akan ditambah rezekinya, akan dibukakan semua pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
di dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah bersabda, tazawwujun nisa, nikahilah oleh kalian an-nisa kepada perempuan. Fa innahunna ya'tinakunnah bil mal, karena sesungguhnya perempuan itu bisa mendatangkan harta. Jadi Rasulullah memerintahkan kita para laki-laki tazawwaju, memerintahkan untuk menikahi perempuan. Kenapa? Karena fa innahunna, karena pada perempuan itu ya'tinakum bil mal, dia akan mendatangkan harta. Dengan kita menikah, harta itu akan datang, akan dibukakan segala kemudahan. Pertanyaannya, banyak fenomena saat ini di mana orang-orang kemudian setelah menikah justru bukan malah menambah kaya, maka mereka justru dalam kondisi kesulitan. Keluarganya dalam kondisi kesulitan. Bagaimana? Maka husnudzon kepada Allah. Bisa jadi ini adalah ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian dengan kefakiran. Allah memberikan ujian dengan sempitnya harta, sempitnya sempitnya harta, dikasih kesempitan untuk kita bekerja selalu gagal misalnya. Padahal kita udah menikah nih, tapi masih gagal saja. Ngelamar kerja nggak diterima, melakukan usaha juga gagal. Ya bisa jadi ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan rahasia Allah bahwa kefakiran, kondisi yang kekurangan ini jauh lebih baik daripada dalam kondisi kaya. Bisa jadi ketika kaya justru kamu itu akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa lalai dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada sahabat yang dalam kondisi sangat miskin sekali. Sangat kekurangan. Dia hanya punya satu baju bahkan. Hanya memiliki satu baju. Satu baju yang gantian antara suami dan istri. Dalam kondisi yang seperti ini dia masih memiliki keistiqomahan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Berjamaah selalu datang lebih awal, di shaf awal, selalu mengikuti takbiratul bersama imam. Namun setelah dia sholat dia langsung pulang. Kenapa pulang? Tidak wiritan dulu karena dia harus gantian pakainya dengan istrinya. Gantian sampai sekarang istrinya juga mau melaksanakan sholat di awal waktu. Ingin mendapatkan keutamaan awalul waktu juga. Hingga suatu ketika dia minta sama Rasulullah untuk diberikan kekayaan. Minta diberikan kecukupan. Rasulullah bilang, jangan. Nanti kalau kamu nanti malah kaya, nanti kamu lalai. Nanti kamu tidak mau istiqomah lagi. Tidak ya Rasulullah, saya berjanji. Saya akan tetap untuk istiqomah dalam beribadah. Betul. Kemudian Rasulullah doakan semoga menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya raya. Rasulullah yang mendoakan, langsung dikabulkan oleh Allah, langsung diberi oleh Allah. Orang ini, sahabat ini langsung diberikan kekayaan. Ketika diberikan kekayaan gimana? Ternyata benar dugaan Rasulullah, kekhawatiran Rasulullah benar, bahwa dia sudah mulai tertinggal dari keistiqomahannya. Yang awalnya dia shaf pertama, dia sudah telat masuk di shaf kedua. Yang asalnya di shaf kedua, dia tertinggal ada di shaf ketiga, dan terus sampai di shaf terakhir. Ketika di shaf terakhir, ternyata pada suatu ketika dia bahkan tidak melakukan jamaah. Saking sibuknya dengan harta kekayaan. Saking sibuknya juga sampai-sampai dia meninggalkan sholat waliyadzubillah. Sampai-sampai kekayaannya ini sampai dalam riwayat sampai memenuhi gunung. Gunung itu sudah penuh dengan hartanya dia, dengan gembalaannya dia, dengan kambingnya dia. Dengan harta yang begitu banyak dia sibuk untuk mengurusi sehingga sudah lupa dengan ibadah kepada Allah, dengan sholatnya, dengan jamaahnya. Hingga turun ayat yang berkenaan dengan kewajiban zakat. Dan Rasulullah memerintahkan sahabat ini untuk mengeluarkan zakat, dan dia tidak mau berzakat. Dia enggan berzakat karena dia pikir ini kekayaan dia peroleh dengan jerih payahnya sendiri. Dia yang dari nol, dari kondisi yang sangat posisi paling bawah, dia hanya memiliki satu baju sampai kemudian dia menjadi kaya raya, itu adalah usahanya, upayanya, tidak ada pemberian Allah. Dia ingkar dengan pemberian Allah, tidak mau berzakat.
Kemudian sampai Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, dia sudah bertaubat. Dia bertaubat, dia mengeluarkan zakat. Dikeluarkan sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menolaknya. Tidak mau menerima zakatnya. Rasulullah sudah wafat. Kamu dulu diminta Rasulullah nggak mau. Ditolak zakatnya. Sehingga dia tidak mengeluarkan zakat. Sampai kemudian sahabat Sayyidina Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Hingga kemudian dia itu wafat dalam cerita dalam keadaan su'ul khotimah. Artinya apa? Artinya bisa jadi kondisi kita yang serba kekurangan ini adalah kondisi yang terbaik bagi kita. Karena bisa jadi ketika kita diberikan kelebihan, diberikan kekayaan, itu justru melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa melalaikan kita dari beribadah, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu. Makanya jangan pernah suudzon kepada Allah, selalu husnudzon. Husnudzon. Kalau di antara para musyawirin di sini, di antara teman-teman di sini adalah orang yang sudah menikah tapi dikasih ujian dengan ujian tidak mampu atau miskin atau kekurangan dalam hal masalah ekonomi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "An-nikahu sunnati faman ahabbani falyastanna bi sunnati." An-nikahu, adapun nikah, sunnati adalah sunnahku. Faman ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, falyastanna, maka hendaklah dia mengikuti, hendaklah dia mengerjakan sunnati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesunahan menikah ini juga dikaitkan dengan mahabbah, dikaitkan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan cara kita menikah. Dengan cara kita menikah. Dan ini ketika kita kaitkan misalkan dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian ini adalah orang yang mencintai Allah, kalau kamu ini mengaku kamu adalah orang yang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu cara mengikuti Rasulullah adalah dengan cara menikah. Dengan cara menikah. Maka dengan menikah ini sesungguhnya adalah salah satu indikasi kalau kita cinta kepada Allah. Cinta kita kepada Allah diungkapkan dalam bentuk menikah. Dalam bentuk menikah. Maka fadolnya, utamaannya akan didapat apa? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan membalas cinta kita. Kita mencintai wanita, kita mencintai istri kita, maka balasannya Allah yang akan mencintai kita. Berdasarkan dalil ini, Allah akan mencintai kita. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, dengan kita menikah, dosa-dosa pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, buktikan. Dengan apa? Dengan cara menikah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, an-nikahu sunnati faman ragiba anhu falaisa minni. An-nikahu, adapun menikah, sunnati adalah sunnahku. Faman ragiba anhu, barang siapa ragiba anhu yang benci. Ada ragiba fihi, ada ragiba anhu. Maknanya berbeda. Kalau ragiba fihi, maknanya itu adalah senang, cinta. Tapi kalau ragiba anhu, maknanya itu adalah benci. Barang siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka bukan golonganku. Falaisa, maka tidak ada siapa man ini, minni adalah golonganku. Orang yang benci kepada sunnahku, orang yang benci kepada pernikahan, maka dia tidak layak dikatakan golonganku. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tanakahu tanasalu fa inni muqatilun bikumul umama yaumil qiyamati. Tanakahu, salinglah kalian menikah. Tanasalu, salinglah kalian beranak, beregenerasi, bernasab. Fa inni muqatilun, karena sesungguhnya adapun aku, muqatilun adalah bangga bikum dengan kalian, bangga al-umamah dengan beberapa umat, dengan banyak umat, yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Rasulullah memerintahkan kita, ini diulangi, ada di awal dulu kan pernah ditulis juga.
terkait dengan hadis ini. Rasulullah memerintahkan salinlah kalian menikah dan salinlah kalian itu beregenerasi, beranak, berketurunan. Kenapa? Karena aku itu akan bangga di hari kiamat kelak dengan jumlah kalian yang sangat banyak. Rasulullah akan bangga di hadapan umat-umat yang lain. Jadi ibaratnya ada banyak kelompok dan itu dipimpin oleh para nabi-nabi. Dan salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kelak di akhirat itu akan bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk menikah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fa inni ubahi bikumul umama yaumil qiyamati hatta bisikti. Fa ini dalam satu riwayat dikatakan fa ini, karena sesungguhnya adapun aku, ubahi ialah aku akan membanggakan, bikum dengan kalian, aku akan membanggakan al-umamah, akan banyak umat, yaumal qiyamati pada hari kiamat, hatta bisikti, sekalipun itu adalah anak yang keguguran, bayi yang gugur. Bayi yang keguguran itu pun juga nanti akan dibangkitkan kelak di hari kiamat dan akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man taraka at-tazawuja makhafatal ailah falaysa minna. Man, barang siapa taraka, yang meninggalkan, siapa man at-tazawuja, kepada menikah, orang yang meninggalkan menikah, orang yang tidak menikah, makhafatal ailah, karena khawatir fakir, karena khawatir miskin, karena khawatir tidak mampu untuk menanggung beban keluarga misalkan, falaisa minna, maka bukan golongan kami. Di sini juga keras. Jadi ada ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menikah karena khawatir ailah. Karena dia khawatir fakir. Nanti kalau saya menikah maka nanti saya akan kesusahan. Menanggung diri sendiri aja susah, apalagi menanggung orang lain. Anak orang kita tanggung, anaknya kita juga kita tanggung. Ketika ada kekhawatiran itu, maka Rasulullah mengancam falaisa minna, maka dia bukan golongan kami. Hati-hati. Kalau kemudian kita punya perasaan khawatir menikah karena takut miskin, takut tidak mampu, jangan. Hindari dengan perasaan-perasaan seperti ini. Rasulullah dalam Al-Qur'an, Allah itu juga menegaskan, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullah min fadlihi insya'a. Wa in khiftum ailatan, kalau kamu itu khawatir akan fakir, khawatir kamu miskin, saufa yughnikumullah, maka Allah itu akan memberikan kamu itu yughni, kekayaan, sama dengan ayat yang tadi, min fadlihi, dari karunia-Nya Allah. Jangan khawatir dengan masa depan, nanti kalau seandainya saya menikah, nanti saya menjadi fakir, nanti saya tidak bisa mencukupi anak keturunan kita. Jangan, karena Allah yang akan memberikan. Saufa yunikumullah, Allah yang akan memberikan kekayaan. Zada fi riwayatin, Zada menambah siapa ulama, fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa yuwakkilu, dan akan mewakilkan Allah, siapa Allah, bihi, dengan man yakhaf ailah ini, Allah mewakilkan malaikat ini akan dua malaikat yaktubani, yang mencatat. Siapa dua malaikat ini? Baina ainaihi, di kedua matanya, mencatat mudayyi'un minnatallah, orang yang menyanyiakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Absyir biqillatir rizki, maka berikanlah kabar gembira biqillatir rizki, dengan sedikitnya harta. Jadi orang-orang yang mempunyai perasaan kekhawatiran akan fakir kalau menikah, maka Allah akan berikan tugas dua malaikat yang akan mencatat di dua mata ini, mencatat mudayyi'un minnatallah, orang yang menyanyiakan anugerah Allah. Absyir biqillatir rizki, maka berikanlah kabar gembira dengan sedikitnya rezeki. Allah akan jauhkan dia dari rezeki. Allah maka jatuhkan dia dalam kefakiran. Orang-orang yang mempunyai kekhawatiran ini, ketika mereka khawatir fakir, maka Allah akan jatuhkan dia pada kefakiran. Benar-benar akan fakir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man nakaha lillahi wa ankaha lillahi istahaqqa wilayatallahi. Man, barang siapa nakaha, yang menikah, siapa man, lillahi, karena Allah, wa ankaha lillahi, dan dia menikah lillah, karena Allah,
istahaqqa wilayatullah, maka dia berhak menyandang gelar walinya Allah. Orang yang menikah, orang yang mau menikahkan yaitu wali, dia menikahkan karena Allah, maka dia berhak untuk menyandang gelar wali. Maka tak heran banyak wali-wali Allah yang kemudian diangkat sebab dia menikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fadlul mutaahhili 'alal azibi ka fadlil mujahidi 'alal qaidi. Wah, ini dia nih, motivasinya besar sekali. Fadlul mutaahhili, adapun keutamaan orang-orang yang sudah menikah. Orang-orang yang sudah berkeluarga. Al-azibi, atas orang yang jomblo. Utamanya itu, analoginya itu kafadlil mujahidi, seperti keutamaannya orang yang berjihad, alal qaidi, atas orang yang duduk santai. Ada orang duduk, ada orang berjihad. Maka kalau dibandingkan kan jauh sekali. Orang berjihad ini mau dia menang, mau dia kalah, semuanya adalah kemenangan. Kalau dia menang maka dia akan mendapatkan ghanimah, dia akan mendapatkan pahala besar. Kalau dia kalah maka dia mati syahid. Kan nggak ada ruginya menjadi orang mujahid. Sementara orang yang qaid, orang yang duduk santai, dia nggak akan mendapatkan apa-apa. Orang jihad dan orang qaid itu kan jauh. Analoginya sangat jauh sekali. Keutamaannya jauh sekali. Nah, keutamaannya orang yang sedang berjihad dan orang yang qaid ini sama dengan orang yang menikah dan orang yang tidak menikah. Jadi jauh sekali. Orang yang menikah itu ibaratnya orang yang berjihad, dan orang yang tidak menikah itu ibaratnya orang yang tidak menikah itu ibaratnya adalah orang yang duduk santai. Wa raka'atani minal mutaahhili, adapun 2 rakaat minal mutaahhili dari orang yang berkeluarga, dari orang yang menikah, khairun, ialah lebih baik, minit nataini wa thamanina rakaatan, dari 82 rakaat minal mu'tazibi, dari orang-orang yang jomblo. Jadi ibaratnya perbandingannya, orang yang menikah 2 rakaat saja itu lebih baik, itu bukan sama ya, tapi lebih baik daripada orang yang jomblo melaksanakan sholat 82 rakaat. 2 dibanding 82 rakaat, jauh sekali gitu kan? Jauh sekali. Kita orang jomblo mau melaksanakan 82 rakaat itu berapa hari? Kita dalam sehari berapa kali sholat sih? Sholat sunnah berapa kali? Paling tidak 20 sampai 25. Itu pun kalau sudah kita termasuk orang yang rajin. Dengan tahajudnya, dengan duhanya, dengan awabinnya, dengan rawatibnya. Kita melaksanakan semua itu nggak nyampe ke 80. Sementara bagi orang yang sudah menikah, itu hanya 2 rakaat itu sudah lebih baik daripada 82 rakaat. Masya Allah. Maka rugi bagi orang yang nggak mau menikah, yang sudah waktunya menikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairul mata'iha al-mar'atu shalihah, wallahu a'lam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini terkait dengan motivasi-motivasi menikah. Untuk selanjutnya kami pasrahkan kepada moderator. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan disampaikan kepada Ustadz. Pembelajaran pada malam hari ini luar biasa sekali mengenai motivasi untuk menikah. Yang tadi dijelaskan bahwa sampai paling buruknya orang adalah yang jomblo dan paling hinanya mayit adalah yang meninggal dalam keadaan jomblo. Karena orang yang biasanya tidak menikah pengaruhnya adalah kemiskinan. Tapi sebenarnya orang yang miskin itu tidak pernah dia katakan hina dalam agama Islam, tapi orang yang tidak menikah itulah yang baru dikatakan hina. Luar biasa sekali. Dan yang lebih penting lagi, ketika menikah ternyata adalah bentuk penyempurnaan dari agama kita. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya simpulkan. Jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, kami persilahkan. Tadi teman-teman. Mbak Raudah mungkin mau nanya.
Mungkin kalau masih belum ada, ini Ustadz ada sedikit titipan pertanyaan. Di sini orang yang sudah mampu secara finansial, tapi belum merasa pas dengan lawan jenis, dan dia juga tidak kebelet untuk menikah. Nah, itu bagaimana hukumnya, dan solusi agar segera menemukan jodoh itu bagaimana? Lalu yang kedua di sini juga sebenarnya mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya orang yang jomblo itu kadang bukan karena dia tidak ingin menikah ataupun tidak mampu, tapi karena lawan jenisnya itu yang dia itu tidak nemu, atau kan zaman sekarang juga biasanya orang itu cari yang good looking atau semacamnya seperti itu. Jadi biasanya tak kendai ya Ustaz. Itu bagaimana? Ada banyak pertanyaan. Ada berapa kalau seandainya di jumlah itu? Pertama, dia Yang mampu pertama ini menikah. tentang hukumnya, yang dia tuh tidak merasa cocok dengan lawan jenis, tapi dia juga tidak kebelet untuk menikah. Tapi kondisinya dia sudah mampu, Ustaz. Dalam finansial dia sudah mampu, tapi dia tidak nemu kecocokan dengan lawan jenis dan juga tidak kebelet. Nah, lalu yang kedua, solusi untuk segera menemukan jodoh itu bagaimana? Lalu yang terakhir itu orang yang tak kendai biasanya karena bukan masalah finansial ataupun masalah lainnya, tapi lebih karena tak kendai, tidak dimaui sama si cewek. Yang pertama, yaitu punya kemampuan, tapi tidak kebelat untuk menikah. Bagaimana? Artinya tidak kebelat, artinya dia tidak butuh untuk menikah gitu kan. Bagaimana hukumnya? Maka kembali kepada keterangan sebelumnya, orang yang tidak ada kebutuhan untuk menikah, kemudian dia itu boleh-boleh saja. Dia boleh-boleh saja menikah, boleh, nggak menikah juga boleh. Hukumnya mubah bagi dia. Tapi begini, saya baru membaca dalam kitab, ini pendapat yang lain, bahwa ketika orang sudah mampu untuk menikah, kemudian orang sudah mampu untuk menikah, dia kan sunnah untuk menikah. Ketika ternyata dia tidak menikah, justru turunan hukumnya bukan menjadi mubah, tapi justru menjadi makruh. Dalam kitab yang lain dikatakan, orang yang sudah punya kemampuan menikah, tapi tidak menikah, maka turunan hukumnya menjadi makruh. Kemudian bagaimana kalau dia tidak kebelat untuk menikah? Maka mubah saja. Kemudian gimana lanjutnya, gimana tadi? Mampu tapi tidak tapi tidak kebelat untuk menikah. Solusinya? Ya, ini bagaimana solusi agar bisa segera menemukan jodoh? Solusinya yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar pasti melakukan pencarian. Pencarian itu bisa melalui kerabat, melalui teman, melalui sosial media juga bisa. Sosial media. Kemudian ya searching. Searching. Kita kan sudah punya teman. Saya punya teman Mas Talakis ini. Saya tanya, Mas punya teman cewek enggak yang kriteриanya begini? Oh ada, kan gitu kan. Jadi kita upayanya begitu. Kan nanti dikasih rekomendasi, dikasih referensi. Oh ini loh, cewek saya punya teman bangku kuliah semester begini, dia orangnya begini. Ya kan nanti, oh belum cocok, kita tolong carikan yang lain. Bukan hanya minta tolong sama Mas Talkis, tapi juga minta tolong sama Alifi misalkan. Dia minta tolong saya carikan mahasiswi yang ada di Unisma atau yang ada di mana di UM. Seperti itu, jadi ada upaya. Yang pertama, itu salah satu ikhtiarnya. Yang kedua, berdoa. Berdoa minta sama Allah supaya didekatkan jodohnya. Sholat tahajud, minta sama Allah supaya didekatkan jodohnya. Ada doa sebenarnya, ada doa khusus yang menjadi wiritannya orang-orang yang hendak menikah. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Itu Rabbi inni lima anzalta alayya min khairin fakir. Perbanyak doa ini. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu ada di surat Al-Qasas ayat 24 insyaallah.
Itu dibaca sesering mungkin, setiap 5 waktu itu dibaca. Termasuk itu yang saya baca. Nggak lama-lama udah ketemu. Masya Allah. Nggak lama udah ketemu. Jadi yakin. Ini bagian dari gini. Saya dapat ijazah dari guru-guru kak saya, dari kiai. Mungkin kalau teman-teman juga pernah mengikuti acara yang pernah dilaksanakan di Mahat Ali, yang mengundang kiai dan beliau memberikan ijazah ini. Rabbi lima anzalta alayya min khairin fakir. Doanya Nabi Musa. Perbanyak itu. Insya Allah nanti akan diketemukan dengan jodohnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dia pengen menikah tapi tidak mau atau tak kendain. Gimana? Ya turunkan standarnya. Jangan-jangan dia gini tak kendain karena standarnya dia high class banget gitu loh. Jadi harus tahu diri gitu loh ya. Harus tahu diri. Jangan-jangan kita yang hanya pengangguran, yang pendidikannya hanya S1, mau menikah dengan mahasiswi S3, dengan orang-orang yang sudah wanita-wanita karir atau wanita-wanita yang dengan keturunan bagus, dengan kesolehan seorang yang solehah misalkan, seorang yang afifah nggak pernah keluar rumah, hafal Al-Quran, hafal kitab Minhaj misalkan. Jadi tahu diri dong, ya kita kendein kalau kayak gini. Jadi harus level. Kalau orangnya seperti saya, cocoknya seperti apa gitu tuh. Jangan seperti saya maunya yang orang-orang yang gini, orang-orang yang bukan selevel atau orang-orang yang tidak sekufu. Jadi turunkan standar. Jangan-jangan dia harus introspeksi diri, jangan-jangan dia standarnya terlalu tinggi. Dia minta wanita yang soleha, tapi ekspektasinya saya pengen yang soleha. Saya pengen wanita yang hafal Al-Quran, hafal Minhaj, hafal Alfiyah misalkan. Tapi dirinya adalah orang yang nggak pernah mondok. Ya jangan, kan nggak gini kan. Gimana dia akan dein sama orang wanita seperti itu. Ada wanita yang sudah hafidho, wanita yang sudah hafal banyak kitab, hafal Alfiyah. Tapi dilamar sama orang yang tidak pernah mondok, ya kita akan dein. Seperti itu. Mungkin ada lagi. Nah, ini juga ada pertanyaan dari anggota peserta. Silakan Mbak Nifda Nurika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nifda Nurika. Saya izin bertanya, misalkan jika ada orang tua yang menjodohkan anaknya, kan salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua ya mengikuti apa kata orang tua. Namun ketika sudah menikah, di antara keduanya tidak ada rasa saling suka sama sekali. Itu bagaimana ya hukumnya Ustadz? Apa kita tetap melanjutkan gitu? Terima kasih. Bau-bau dijodohkan ini. Enggak usah, cuma nanya. Oke. Jadi pernikahannya itu adalah hasil perjodohan. Kemudian setelah menikah ternyata tidak ada rasa cinta. Bagaimana? Harus cintai. Jadi memang menikah itu bukan karena kita mencintai, tapi kalau guru saya mengatakan, Lora Kais, Abdurrahman Al-Kais, beliau pernah menyampaikan kepada kami, kepada santri-santri, jangan kamu nikahi wanita yang kamu cintai, tapi cintailah wanita yang kamu nikahi. Itu pesan dari kenapa? Kalau kita mencintai wanita yang akan kita nikahi, maka bisa jadi ini dalam bentuk ada apa ya? Ada tendensi, ada kepentingan. Misalkan ada keinginan syahwat, ada tendensi, ada kepentingan dia menikah itu karena ada sesuatu yang keinginan. Tapi kalau seandainya kita mencintai orang yang kita nikahi, maka pure. Kita benar-benar mencintai dia karena lillah. Menikahnya kita itu karena Allah, benar-benar karena Allah. Karena kalau kita menikah karena Allah, maka kita akan mencintai orang yang akan kita nikahi. Akan mencintai orang yang telah kita nikahi. Cinta itu. Jadi memang kalau saya sendiri bagaimana? Saya sendiri pun juga akan berusaha mencintai wanita yang sudah dinikahi, bukan mencintai orang yang akan saya nikahi.
Jadi cintanya itu bukan sebelum nikah, tapi sesudah nikah. Sebelum nikah itu adalah cinta monyet. Kalau sebelum nikah itu namanya cinta-cinta karena gangguan setan. Karena cinta kadang kemudian kita menghalalkan segala cara bertemu, pacaran. Ini kan karena cinta, atas dasar cinta kemudian orang-orang pacaran. Karena cinta yang pacaran. Tidak, menikah itu tidak butuh cinta. Banyak kok orang yang kemudian dia menikah atas dasar cinta tapi ternyata bercerai. Banyak kan? Banyak. Dan kita belajar dari Imam Asy-Syafi'i. Kita belajar dari Imam Maliki. Beliau itu Imam Al-Ghazali. Lahirnya Imam Al-Ghazali. Kemudian kita belajar dari bagaimana sirahnya mereka. Mereka itu kedua orang tua Imam Syafi'i, kedua orang tua Imam Maliki. Kalau mungkin masyhur ya teman-teman pasti mendengar. Bagaimana orang tuanya itu menikah tanpa kenalan terlebih dahulu, tanpa saling mencintai. Tidak, bahkan Imam Syafi'i kan nggak tahu kan. Dalam satu riwayat Imam Syafi'i tidak tahu siapa calonnya. Yang dia tahu cuma calonnya itu adalah orang yang buta, orang yang tuli, orang yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, seperti itu kan. Tapi ketika menikah ternyata ibundanya Imam Syafi'i ternyata orang yang cantik, dengan segala kesempurnaannya, tidak pernah melaksanakan maksiat. Dan justru orang-orang yang seperti ini, melakukan proses seperti ini, anak-anaknya, turunlah anak-anak yang soleh-solehah. Lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Maka kita belajar, kita baca itu. Sejarah-sejarahnya kenapa kok bisa lahir sosok Imam Syafi'i. Kenapa bisa lahir Imam Al-Maliki. Kenapa bisa lahir Imam Al-Ghazali. Itu semuanya karena proses pernikahannya itu adalah benar-benar syar'i. Proses pernikahannya itu adalah benar-benar suci dari segala kemaksiatan. Tidak ada cinta-cintaan awal-awalnya, nggak ada. Saya tidak belajar dari ulama-ulama sebelumnya saling mencintai kemudian menikah. Saya tidak belajar, saya tidak menemukan itu. Bahkan guru-guru kita, kalau boleh kiai kita, Kiai Azaim, coba kita cari bagaimana Nizainiyah menikah dengan Syekh Dhofir Munawar. Apakah pakai cinta-cintaan dulu? Tidak ada. Makanya lahirlah Kiai Azaim, guru kita yang dengan segala Masya Allah. Seperti itu kan. Jadi cintai orang yang telah kita nikahi. Seperti itu. Itu solusinya. Dan satu, lillah, karena Allah. Baik, terima kasih Mas. Jadi intinya tahapannya itu nikah dulu baru cintai, bukan mencintai dulu baru nikah. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Oh, diri. Mungkin Saudara Syarif mau tanya ini. Iya, mau tanya. Silakan. Mengenai tadi di kitab tuh dijelasin. Yang dijelasin tuh kebanyakan wahai laki-laki gitu kayaknya, kalau nggak salah gitu, nggak saya dengar ya. Karena di sini kan hujan gitu. Jadi dengarnya tuh wahai laki-laki. Kok laki-laki terus ya? Kenapa wahai perempuan gitu? Laki-laki apa ada tendensi enggak, iya, kurang kesetaraan gender gitu. Jadi aku ngerasa wah ini enggak adil ini gitu kan. Wah luar biasa pokoknya. Pohon penjelasannya lah, Om. Oke, terima kasih ya. Jadi demikian Ustaz, mungkin bisa langsung. Oke. Sebenarnya enggak semua melulu laki-laki. Misalkan ketika mengatakan man istata'a al-ba'ata wa man. Ada man di sini. Man ini siapa? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Tidak melulu laki-laki. Dan ketika mengatakan rojul itu pada biasanya juga perempuan pun tercover, include dia. Sama halnya ketika kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal audiennya adalah perempuan. Apakah ketika perempuan audiennya kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi kan enggak kan? Tetap Assalamualaikum. Kenapa? Karena itu sudah terinclude dalam makna laki-laki. Ketika rojul, maka perempuan pun tercover dalam makna rojul. Seperti itu sih yang saya tahu, seperti itu. Dan selain itu, yang mempunyai kebutuhan lebih, kebutuhan biologis lebih itu laki-laki, bukan perempuan.
Seperti itu. Mungkin ini mungkin hikmah ya kenapa kemudian laki-laki yang selalu dikhitab. Misalkan tadi juga saya menamakan tazawwajun nisa, nikahilah olehmu wahai laki-laki an-nisa kepada perempuan. Kenapa kok yang menjadi fa'ilnya itu laki-laki? Ya karena memang yang menjadi penanggung jawab itu adalah laki-laki. An-nisa itu kan objek. Nisa perempuan itu kan objek. Ketika laki-laki menikah kan secara otomatis perempuan pun juga menikah kan? Jadi setidaknya itu alasan yang mungkin bisa saya sampaikan. Gitu ya. Jadi rojul itu sudah tercover makna imro'ah. Ketika mengucapkan kata man itu juga masuk imro'ah. Tadi juga di awal-awal juga ada kata-kata miskinah kan? Bukan hanya miskin laki-laki yang miskin yang nggak mau menikah, nggak punya istri. Perempuan pun ketika nggak mau menikah itu juga miskinah, disebutkan ada. Jadi tidak ada gini sih, nggak ada tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah sama. Laki-laki ataupun perempuan kalau nggak mau menikah miskin. Laki-laki ataupun perempuan kalau nggak menikah maka dia bukan golongan kami, sama semuanya. Seperti itu. Nifda Nurika, izin bertanya. Silahkan. Sudah Ustaz yang Nifda Nurika itu tadi. Oh yang tadi ini? Okay. Oh ya. Ini juga ada lagi Ustaz. Kan ada juga itu suatu riwayat mengatakan ketika orang itu mencintai seseorang dan memilih untuk dipendam, maka surga baginya ketika dia meninggal. Nah, bagaimana dengan korelasi tadi tentang penjelasan yang ketika orang itu mati dalam keadaan jomblo, ternyata adalah orang yang paling hina gitu. Apakah berarti meskipun dia tuh hina itu tetap bisa masuk surga atau gimana? Jadi begini, kalau yang riwayat yang tadi itu bahwa orang yang menahan perasaannya, perasaan cintanya, kayak siapa namanya? Qais dan Laila. Ketika Qais itu dia menahan cintanya, kemudian dia mati, maka matinya bisa mati syahid karena dia memendam perasaan cintanya yang tidak tersalurkan. Adapun yang dimaksud di sini syirarukum uzzabukum, kemudian aradil amwati uzzabul bashar, adalah orang-orang jomblo yang memang jomblo tidak mau menikah. Orang yang nggak mau menikah. Beda kan, kalau yang pertama dia mau menikah, dia punya perasaan cinta, cuma mungkin karena ada satu dua hal, ada rintangan. Misalkan, saya mencintai seorang wanita ini, saya pengen menikahi dia sudah. Cuma sayangnya orang tua dia tidak menyetujui misalkan. Saya mencintai dia, atau bahkan misalkan ternyata dia itu berada di tempat yang jauh atau ada perbedaan. Intinya ada kendala lah, ada hal-hal yang tidak bisa menjadikan kita menikah. Maka yang seperti ini kan sudah punya keinginan, sudah ada azim untuk menikah, tidak termasuk dalam hadis cakupan ini. Kalau hadis ini aradil amwati uzzabul bashar, ini adalah orang-orang yang hina, yang dimaksud adalah orang-orang yang memang tidak mau menikah. Dia mau mencintai, dia tidak mau kenal dengan wanita, dia mau jadi, ibaratnya dia mau makom tajrid. Kalau saya tadi menyinggung tentang tasawuf, dia mau makom tajrid, dia tidak mau makom asbab. Padahal makomnya dia saat ini adalah makom asbab, tapi dia nggak mau, dia makom tajrid aja deh gitu. Ini yang dimaksud. Jadi ada taksis mungkin begitu. Kalau dalam usul fikih nanti ada taksis, ada pengecualian, ada istisna. Seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Mungkin bisa dicukupkan karena sudah waktu dan juga cukup banyak sudah pertanyaan yang ditampung. Mungkin bisa kita tutup dengan doa yang langsung dipimpin oleh Ustaz. Okay? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. La ilaha illallah Muhammadur halim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbus samawati. Allahumma kashfal wa mufarrijil hamdi wa ta'mutul mutar.
مداد رحمة الدنيا والآخرة ورحمكم ارحمنا في حاجاتنا هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا بها من سواك. اللهم إنا نسألك موجب رحمتك وعزائم منفذك والغنيمة من كل بر وسلامة من إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya doa tadi otomatis juga merupakan akhir dari kegiatan pengajian kita malam hari ini. Semoga semua ilmu yang kita peroleh bisa membuat derajat kita semakin tinggi, dan atas kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua peserta. Semoga tetap diberi keistiqomahan di minggu-minggu selanjutnya. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama.